Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang beberapa persoalan yang perlu diketahui orang yang berpuasa. 1. Orang yang makan setelah azan subuh karena adanya keraguan mengenai terbitnya fajar. Jika seseorang merasa ragu apakah fajar telah terbit atau belum, dia boleh makan dan minum hingga dia benar-benar mengetahui bahwa fajar telah terbit. Jika setelah itu dia mengetahui bahwa sebenarnya dia telah makan ketika fajar telah terbit, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai kewajiban mengganti puasa yang harus dilakukan orang tersebut. Pendapat yang terkuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak wajib baginya mengganti puasanya. Inilah pendapat yang diriwayatkan dari Umar dan diikuti oleh sekelompok ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa orang tersebut harus mengganti puasanya merupakan pendapat Imam empat mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Wallahu a'lam. 2. Orang yang pingsan ketika berpuasa. Jika puasa yang dilakukan seseorang dapat menyebabkan pingsan, maka dia boleh tidak berpuasa. Tetapi dia harus mengganti puasanya. Jika hal itu selalu terjadi, maka dia boleh mengganti puasanya dengan memberi makan satu orang miskin untuk satu hari yang dia tinggalkan. 3. Orang yang sengaja meninggalkan puasa kemudian dia menggauli istrinya, dia wajib mengganti puasanya. Menurut Imam Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah, orang tersebut juga wajib membayar denda. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, orang tersebut tidak wajib membayar denda. Pendapat yang benar adalah bahwa orang tersebut diwajibkan untuk mengganti puasanya dan membayar denda. 4. Jika seorang mencium atau mendekap istrinya hingga keluar air mazinya, apakah perbuatannya itu telah membatalkan puasanya atau tidak? Menurut mayoritas ulama, puasanya batal. 5. Hukum orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja. Jika seorang muslim tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan menganggap bahwa yang perbuatannya itu adalah halal, padahal sebenarnya dia tahu bahwa perbuatannya itu haram, maka orang seperti ini harus dibunuh. Namun jika dia tidak beranggapan bahwa perbuatannya adalah halal, lalu dia juga mengakui bahwa ibadah puasa merupakan ibadah wajib, maka dia dianggap sebagai orang fasik. Adapun mengenai hukuman yang diberikan kepadanya ditentukan oleh kebijakan sang imam atau pemerintah. Jika sang imam belum mengetahui hal itu, dia harus diberitahu, sehingga hukuman bagi orang tersebut pun akan ditentukan oleh ijtihad sang imam. 6. Hukum orang yang tidak mampu mengerjakan puasa karena sakit, lalu dia meninggal dunia padahal dia masih memiliki tanggungan puasa. Dalam masalah ini, jika sakit yang diderita orang tersebut berkelanjutan sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk menggantinya, maka tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya kecuali kewajiban untuk memberi makan kepada orang miskin. Samakah puasa yang diajarkan Nabi Muhammad dengan puasa yang diajarkan Nabi-Nabi terdahulu? Para ulama menjelaskan, ajaran para Nabi dalam masalah puasa ini berbeda-beda. Nabi Nuh AS selalu berpuasa sepanjang tahun. Nabi Daud AS berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Nabi Isa AS berpuasa sehari, setelah itu dia tidak berpuasa selama 2 hari atau beberapa hari. Berbeda dengan puasa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, khususnya yang dilakukannya sendiri. Beliau berpuasa terus-menerus selama beberapa hari hingga hampir dapat dikatakan hari-harinya adalah puasa. Namun dari waktu beliau tidak berpuasa selama beberapa hari hingga hampir dapat dikatakan tidak pernah berpuasa sama sekali. Sekalipun demikian, Rasulullah tidak pernah puasa selama 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Hal itu karena puasa seperti obat penawar, di mana satu macam obat penawar tidak akan digunakan kecuali sesuai dengan kadar penyakit yang diderita seseorang. Kaum Nabi Nuh AS adalah orang-orang yang berperawakan kuat. Nabi Daud AS juga merupakan orang yang kuat dan teguh pendirian. Dia tidak akan lari jika bertemu musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan Nabi Isa AS adalah orang yang memiliki fisik yang lemah serta tidak memiliki keluarga dan harta. Dalam hal ini masing-masing Nabi memiliki jenis puasa yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Karena Nabi SAW telah mengetahui tentang manfaat puasa, mengetahui seluk-beluk perawakannya dan jenis puasa yang sesuai dengan dirinya, maka Rasulullah memilih waktu-waktu yang puasa yang sesuai dengan kemaslahatan dirinya, lalu memilihkan beberapa jenis puasa untuk umatnya. Di antara jenis puasa yang dimaksud adalah puasa Asyura. Puasa ini disyariatkan untuk memperingati hari di mana Allah SWT memberikan pertolongan kepada Nabi Musa AS ketika melawan Fir'aun dan kaumnya.
Sebagai wujud syukur atas pertolongan tersebut, Nabi Musa alaihissalam pun berpuasa pada hari itu. Puasa yang dilakukan olehnya itu akhirnya menjadi sunnah yang diikuti oleh ahlu kitab dan bangsa Arab. Lalu Rasulullah SAW juga menetapkan puasa tersebut sebagai bagian dari syariatnya. Puasa Arafah. Rahasia disyariatkannya puasa ini adalah orang yang melakukan puasa tersebut akan menyerupai orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Selain itu, puasa tersebut menyebabkan orang yang melakukannya mendapat rahmat Allah seperti yang dilimpahkan kepada orang-orang yang sedang berhaji. Adapun kelebihan puasa Arafah dari puasa Asyura adalah puasa Arafah dapat memasukkan orang yang melakukannya ke dalam limpah rahmat yang diturunkan pada hari Arafah dan ke dalam limpah rahmat yang telah lewat. Dengan demikian, seakan-akan Nabi SAW ingin memasukkan umatnya ke dalam sebuah kolam yang penuh dengan rahmat berupa penghapusan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Abu Ayyub radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan puasa selama 6 hari pada bulan Syawal, maka puasanya itu seperti puasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Kedudukan puasa ini seperti kedudukan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib. Sholat sunnah rawatib akan menutup kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat wajib. Puasa 3 hari setiap bulan. Karena setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan, maka pahala dari puasa 3 hari pun bisa menyamai puasa 1 tahun. Mengenai hari-hari mana saja yang disunahkan melakukan puasa tersebut, terdapat perbedaan riwayat. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abu Dzar, jika kamu ingin berpuasa selama 3 hari dalam 1 bulan, maka berpuasalah pada hari ke-13, 14, dan 15. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Bolehkah berpuasa 1 atau 2 hari menjelang Ramadan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, La taqaddamu Ramadana bisawmi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. Janganlah kalian mengerjakan puasa pada 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan niat puasa Ramadan, kecuali jika seseorang ingin mengerjakan satu macam puasa tertentu, maka hendaklah dia mengerjakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW melarang umatnya berpuasa pada 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan dengan niat mengerjakan puasa Ramadan. Larangan tersebut bertujuan untuk menangkal godaan dan tipu daya setan seperti yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Ketika itu mereka telah mengerjakan puasa wajib sebelum waktu yang telah ditentukan tiba. Setan telah mengeluarkan mereka dari waktu yang semestinya dan telah mengelabui mereka. Pada saat itu iblis berhasil meyakinkan mereka hingga akhirnya mereka pun mengikuti petunjuk-petunjuknya. Oleh karena itu syariat Islam pun telah mengaitkan penentuan dimulainya puasa Ramadan ini dengan sesuatu yang mudah dilakukan, yaitu dengan cara melihat bulan atau dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keabadian syariat Islam. Meskipun demikian, dengan alasan menjaga kehati-hatian, sebagian orang yang mengikuti hawa nafsunya berpuasa sebelum bulan Ramadan tiba dan mengakhirkan berbuka hingga malam sudah larut. Semoga kita terhindar dari hal seperti itu. Dalam hadis di atas terdapat sejumlah pelajaran, diantaranya adalah: pertama, pengharaman puasa 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan tiba dengan niat mengerjakan puasa Ramadan. Kedua, berpuasa pada 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan boleh dilakukan oleh seseorang yang ingin mengerjakan satu macam puasa tertentu yang kebetulan bertepatan dengan hari tersebut. Ketiga, kata Ramadan boleh diucapkan secara terpisah tanpa harus digandengkan dengan kata bulan. Keempat, seorang muslim harus berwaspada terhadap tipu daya iblis. Kelima, sikap berlebih-lebihan dan mempersulit diri dalam beragama merupakan sesuatu yang tercela. Ketahuilah bahwa syariat Islam merupakan syariat yang lurus, toleran, dan mudah. Kesepakatan ulama mengenai puasa dan i'tikaf. Berikut adalah kesepakatan para ulama mengenai puasa dan i'tikaf. Jika seseorang berniat setiap malam untuk mengerjakan puasa Ramadan, kemudian esok harinya dia berpuasa, maka puasanya itu telah sempurna. Makan sahur merupakan perbuatan yang disunahkan. Jika orang yang sedang berpuasa muntah dengan tidak disengaja, maka dia tidak dikenai kewajiban apapun. Namun, Hasan al-Basri berpendapat orang tersebut dikenai kewajiban tertentu. Puasa orang yang muntah dengan sengaja adalah batal. Orang yang sedang berpuasa tidak dikenai kewajiban apapun jika ada sisa makanan di sela giginya yang tertelan bersama air ludahnya, tetapi dengan syarat hal itu tidak bisa dihindarinya. Jika seorang wanita memiliki kewajiban berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, lalu ia berpuasa namun di tengah-tengah pelaksanaannya ia haid, maka ia harus melanjutkan sisanya ketika dia telah suci dari haid. Orang yang sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa. I'tikaf bukan suatu ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam, kecuali jika seseorang telah berniat pada dirinya untuk mengerjakannya.
I'tikaf boleh dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Orang yang sedang melakukan i'tikaf boleh keluar dari tempat i'tikafnya dengan tujuan untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Orang yang sedang beriktikaf dilarang berhubungan badan. Orang yang berhubungan badan dengan istrinya secara sengaja padahal dia sedang beriktikaf, maka perbuatan itu dapat membatalkan iktikafnya. Kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Pertama, solat 23 rakaat atau lebih. Solat seperti ini memang dibolehkan, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan sunnah. Sebab Nabi SAW tidak pernah mengerjakan solat lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Kecuali apa? Solat 11 rakaat yang dilakukan dengan khusyuk lebih baik daripada solat 23 rakaat yang dilakukan dengan terburu-buru. Kedua, melakukan solat tarawih di awal waktu malam atau setelah solat isya, kemudian melakukan solat malam sebelum sahur. Sebagaimana telah dicontohkan di awal buku, tindakan ini tidak pernah dicontohkan Nabi SAW, para sahabat ataupun para tabi'in. Tidak ada satu hadis pun yang berkaitan dengan masalah tersebut. Oleh karena itu, yang terbaik dalam hal ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengerjakan solat tarawih saja atau solat malam saja. Orang yang ingin mengerjakan salah satunya di rumah, hal itu lebih baik baginya. Ketiga, membaca doa khatam Al-Quran setelah sholat tarawih. Dalam hal ini tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah membaca doa khatam Al-Quran, dan tidak ada satu riwayat sahih pun yang berasal dari salah seorang sahabat Rasulullah. Tindakan itu merupakan bid'ah. Keempat, mengerjakan sholat witir 2 kali dalam satu malam. Perbuatan tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Beliau bersabda, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Sebagian orang mengerjakan sholat witir setelah selesai sholat tarawih, kemudian mereka mengerjakan sholat witir kembali setelah mengerjakan sholat malam. Sungguh mereka telah melakukan kesalahan. Sebab seharusnya mereka hanya mengerjakan sholat witir setelah sholat tarawih saja atau setelah sholat malam saja. Kelima, membaca Al-Quran dengan terburu-buru dengan tujuan cepat khatam, tanpa mau merenungi apa yang dibaca. Dalam hal ini banyak imam yang saling berlomba-lomba menentukan siapa di antara mereka yang lebih dahulu menyelesaikan Al-Quran. Seakan-akan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang wajib. Ini merupakan anggapan yang salah, karena yang harus dilakukan adalah merenungi ayat-ayatnya dan bukan ingin cepat selesai. Keenam, sikap berlebih-lebihan dalam berdoa ketika sedang sholat tarawih. Berlebih-lebihan dalam berdiri, menggunakan kata-kata bersajak, memperindah ungkapan, memperpanjang sholat ketika sedang menjadi imam, dan memperlihatkan tangisan. Hal tersebut merupakan hal yang dapat mengurangi kekusukan seseorang serta bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah mengajarkan agar kita memperpendek bacaan doa, menggunakan kata-kata sederhana, menghindari sikap berlebih-lebihan, serta menjauhkan diri dari sikap sombong dan riya. Mungkin ada sebagian imam salat yang menggunakan ungkapan yang tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah dan tidak pernah digunakan oleh kaum salaf yang soleh. Bahkan ungkapan tersebut tidak sesuai dengan syariat, tidak pantas untuk diucapkan di masjid ataupun dibaca dalam solat tarawih dan doa witir. Selain itu, di antara kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan sunnah adalah perbuatan sebagian imam yang meniru suara orang lain serta sikap berlebih-lebihan dalam melakukan hal itu. Hal ini merupakan perbuatan mencontoh orang lain atau perbuatan yang dilarang, sebab perbuatan semacam itu merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh jiwa dan hati manusia. Dalam hal ini, seorang imam hendaknya membaca Al-Quran dengan suara aslinya yang telah dikarunia oleh Allah. Bolehkah membatalkan puasa untuk menghormati tamu? Abu Juhaifah berkata, Nabi SAW telah mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Suatu ketika Salman mengunjungi Abu Darda. Saat itu dia melihat istri Abu Darda sedang bersedih. Dia pun bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Ummu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda sudah tidak lagi membutuhkan kehidupan dunia. Salman pun mendatangi Abu Darda, lalu dia membuatkan makanan untuknya. Dia berkata kepadanya, makanlah. Abu Darda menjawab, sungguh aku sedang berpuasa. Salman pun berkata, aku tidak akan makan sampai kamu juga makan. Akhirnya Abu Darda pun makan. Ketika malam tiba, Abu Darda bangun mengerjakan sholat. Salman berkata, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Kemudian Abu Darda bangun lagi, maka Salman berkata, tidurlah. Abu Darda pun tidur kembali. Ketika sampai pada akhir malam, Salman berkata, sekarang bangunlah. Kemudian mereka berdua pun mengerjakan sholat malam. Setelah itu Salman berkata kepadanya, untuk Tuhanmu ada hak, untuk dirimu ada hak, dan untuk keluargamu juga ada hak. Maka berikanlah pada tiap sesuatu haknya masing-masing. Setelah itu Abu Darda mendatangi Nabi SAW, lalu dia menceritakan apa yang dilakukan Salman terhadapnya kepada Nabi. Nabi SAW pun bersabda, ucapan Salman benar. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama menjelaskan hadis tersebut mengandung beberapa pelajaran berharga. Di antaranya, seorang muslim dianjurkan untuk mengangkat muslim lain sebagai saudara dengan niat karena Allah, lalu mengunjungi saudara-saudaranya itu serta menginap di rumah mereka. Hadis tersebut juga mengisyaratkan bolehnya orang yang berpuasa sunnah bukan puasa Ramadan untuk berbuka atau membatalkan puasanya. Inilah pendapatnya yang diikuti oleh jumhur ulama. Mereka tidak mewajibkan orang tersebut mengganti puasanya, kecuali jika orang tersebut ingin melakukan hal itu. Abdul Razak menuturkan, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa membatalkan puasa sunnah seperti yang ingin
orang yang ingin mensedekahkan hartanya namun tidak jadi atau hanya mensedekahkan sebagiannya saja. Ummu Hani meriwayatkan bahwa dia pernah menemui Nabi SAW. Saat itu Ummu Hani sedang berpuasa. Tetapi ketika Nabi mengajaknya minum, Ummu Hani pun mengambil minuman yang telah disediakan lalu dia juga ikut minum. Setelah itu dia menanyakan kepada Nabi tentang hal itu, maka Nabi pun bersabda, apakah kamu sedang mengganti puasa dari satu hari dari bulan Ramadan? Dia menjawab tidak. Lalu Nabi bersabda, kalau begitu tidak apa-apa. Pada riwayat lain disebutkan dengan kalimat, jika puasamu itu untuk mengganti puasa wajib, maka berpuasalah untuk mengganti puasamu. Tetapi jika puasamu adalah puasa sunnah, maka jika kamu mau berpuasalah untuk menggantinya. Tetapi jika tidak mau, maka janganlah kamu menggantinya. Imam Malik membolehkan hal tersebut dan tidak harus mengganti puasanya jika hal itu dilakukan karena suatu alasan kuat. Tetapi jika dilakukan tanpa alasan kuat, dia harus mengganti puasanya. Sedangkan Imam Abu Hanifah mewajibkan ganti atas puasa tersebut secara mutlak. Ibnu Abdul Bar telah menyebutkan kesepakatan para ulama mengenai tidak adanya kewajiban mengganti puasa bagi orang yang membatalkan puasa sunnahnya karena satu alasan kuat. Adapun dalil orang-orang yang mewajibkan ganti adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari Aisyah bahwa dia berkata, aku dan Hafsah pernah berpuasa, ketika diperlihatkan kepada kami makanan kami pun tertarik lalu kami memakannya. Saat itu Rasulullah datang, Hafsah lebih dulu menemuinya daripada diriku, lalu dia berkata, Rasulullah. Hafsah pun menceritakan apa yang dilakukannya bersamaku, lalu Rasulullah bersabda, ganti puasamu pada hari lain. Pendapatnya benar, orang yang mengerjakan puasa sunnah dibolehkan untuk membatalkan puasanya tanpa ada kewajiban untuk menggantinya. Dalam hal ini orang tersebut memiliki kebebasan untuk memilih, karena puasa yang dilakukannya itu hanya ibadah sunnah, apalagi jika dia melihat ada kemaslahatan seandainya berbuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.